Dari negeri 1000 megalit, obrolan budaya hadir untuk Anda semua tentunya dari RRI Palu. Bersama saya Ratu Balgis dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, senang sekali saya bisa hadir bersama Anda semua. Pemirsa dan pendengar RRI di mana saja berada saat ini dan juga sahabat budaya yang tentunya saat ini selalu hadir dan menyaksikan kami di obrolan budaya. Baik, dan hari ini tentunya kami mengusung sebuah tema yang menarik. Tentunya ini menjadi edukasi juga buat Anda semua, di mana obrolan kali ini dengan tema potensi ekosistem dan ekspresi budaya Sulawesi Tengah di sektor pariwisata. Dan sudah hadir bersama saya, kalau dibilang beliau ini adalah tuaka-tuaka orang-orang yang sudah expert di bidangnya, khususnya di Sulawesi Tengah tentunya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Kak Iksam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Oke Kak Iksam, jadi beliau ini adalah arkeolog dan juga beliau adalah Kepala Bidang Pelestarian Budaya di Sulawesi Tengah. Dan kalau biasa saya panggil Kak Iksam, kalau nama lengkap beliau adalah Dr. Andus Iksam Jorimi Magister Humaniora. Jadi kalau bicara soal budaya, soal arkeolog nanti kita akan berbincang-bincang dan saya harap ini sebuah perbincangan yang sangat menarik nantinya. Oke, dan saya tidak sendiri, juga sudah ada narasumber kita yang kedua, ada Kakak Nurlin. Assalamualaikum Kak Nurlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Oke, beliau ini adalah Ketua DPD dari Himpunan Pramowisata Sulawesi Tengah dan tentunya beliau juga adalah pemilik dari agen perjalanan wisata Malia Tours. Betul ya Kak ya? Terima kasih. Ya, Oke, terima kasih. Oke, dan kali ini kita akan bicara soal, ini judulnya adalah potensi ekosistem dan ekspresi budaya. Kak Iksam, bagaimana Kakak melihat kalau bicara soal potensi ekosistem dan ekspresi budaya? Ya, jadi ringkasnya ekosistem budaya itu segala sesuatu potensi budaya yang ada di Sulawesi Tengah beserta pengelolaannya di masyarakat dan kondisi yang terkini. Itulah yang dikatakan ekspresi budaya. Oke. Nah, kalau bicara soal potensi ekosistem dan ekspresi budaya di Sulawesi Tengah, kita punya begitu banyak sebenarnya objek wisata yang harusnya bisa dieksplor gitu. Ya, Salah satunya yang saat ini yaitu pemerintah sedang mencanangkan yaitu negeri 1000 megalit. Nah, dari perspektif Kakak sendiri seperti apa ketika ini diangkat gitu? Ya, jadi salah satu potensi warisan budaya yang saya jelaskan di awal tadi, itu kita bisa membedakan ada dua produk budaya itu, budaya yang berupa benda dan budaya yang berupa nilai. Nah, di Indonesia sekarang itu diistilahkan ada namanya cagar budaya dan warisan budaya tak benda. Nah, ada lagi istilah baru yaitu 10 objek pemajuan kebudayaan, misalnya tari-tarian, kesenian, olahraga tradisional, kuliner, seperti itu. Nah, khusus untuk warisan budaya yang berupa kebendaan tadi, salah satu yang menjadi masterpiece di Sulawesi Tengah, nasional bahkan di dunia adalah potensi warisan tinggalan megalitik yang ada di Sulawesi Tengah, seperti itu. Yang sekarang ini sekarang ini sudah menjadi ikon, salah satu ikon budaya di Sulawesi Tengah, bahkan mewakili Indonesia. Dan ini tidak serta-merta hadir begitu saja, tapi dimulai dari hasil penelitian sekitar 1 abad lalu. Nah, itu. Kalau bicara soal megalit, kenapa akhirnya pemerintah mengangkat megalit ini sebagai ikon? Ya, karena dari data yang terakhir, dari berbagai hasil penelitian yang dihimpun oleh para ahli, bukan hanya ahli budaya ya, bahkan ahli kedokteran terlibat, ahli lingkungan, ternyata warisan budaya megalitik
yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya yang berada di wilayah Lorelindo, itu berlevel internasional. Karena sekarang ini pemerintah daerah Sulawesi Tengah lagi menyiapkan segala sesuatunya setelah pencanangan Sulawesi Tengah Negeri 1000 megalit ya di tahun lalu, untuk diusulkan menjadi warisan dunia. Oke. Nah, saya sempat mendengar bahwa ternyata ini megalit ini adalah peradaban tertua. Apakah itu benar? Ya, jadi ini harus disampaikan ke masyarakat bahwa masa prasejarah di dunia itu paling tidak ada 4 periode. Yeah. Ada 4 periode. Ada yang namanya Paleolitik dan Mesolitik, itu manusia masih tinggal di gua. Okay. Kemudian masa yang ketiga itu Neolitik, di mana kita memulai pertanian dan memulai membuat perkampungan. Nah, setelah itu berkembanglah budaya setelah era pertanian yang namanya megalitik, batu besar. Nah, di era megalitik ini juga dikenal dengan masa paleometalik, penggunaan besi awal di seluruh dunia. Nah, di zaman megalitik inilah di seluruh dunia, salah satu yang tertua di dunia itu adalah yang terdapat di Sulawesi Tengah. Jadi kita boleh katakan salah satu peninggalan kebudayaan megalitik di dunia adalah yang terdapat di Sulawesi Tengah atau Lorelindo. Berarti ini sebuah kebanggaan ya buat kita. Ya, benar. Oke. Nah, saya ke Kak Nurlin dulu ya. Nah, kita bicara soal pariwisata karena kakak ini sudah malang melintang di dunia guide gitu. Kalau dibilang salah satu orang yang dikenal senior kami ya, orang-orang guide yang masih baru-baru. Oke, kakak melihat bahwa ini adalah sebuah peluang ya kak ya. Namun kan kita bicara bahwa kakak sudah begitu banyak tempat yang kakak kunjungi, ada pengelolaan wisata di sana. Nah, bagaimana kakak melihat peluang ini untuk di usungan megalit sendiri ini? Oke, terima kasih. Berbicara kita di sektor pariwisata, sebenarnya ini yang megalit ini sudah terkenal jauh sebelum ada ikon yang Negeri 1000 megalit. Sehingga turis asing pada saat itu tahun 80-an sudah ada. Dan berbondong-bondong kunjungan itu di tahun 90-an dari sebelum ada ikon. Walaupun jalan Trans Sulawesi pada saat itu masih putus-putus, pada saat itu ada dikenal dengan Overland Sulawesi. Jadi turnya masuk dari Makassar, Toraja, Pendolo, Tentena, kemudian ke Lembah Bada. Nah, itulah jalur-jalur di mana wisatawan asing masuk. Nah, sekarang ini kita butuh pembenahan, sektor pembenahan, perbaikan infrastruktur termasuk jalan. Nah, kemudian SDM masyarakat itu kita utamakan juga. Kadang-kadang dibenahi sektor pariwisata, tapi kadang-kadang infrastruktur di lapangan tidak sepadan apa yang kita harapkan. Kembali ke kami dari Himpunan Pariwisata Indonesia atau HPI Sulawesi Tengah, kebetulan Pak Iksam juga pengurus HPI Sulawesi Tengah yang mendatangkan wisatawan asing juga, bahkan wisatawan lokal, khususnya di wisata edukasi dan budaya dan sains. Jadi ikon ini kita patut berterima kasih kepada Pemda yang sudah memberikan tanda petik ikon. Kebetulan Pak Iksam sendiri salah seorang penggagas dan perumus sehingga terbentuknya ikon Negeri 1000 megalit. Harapan kedepannya bagaimana koordinasi antar instansi ini, Kimpraswil ya, kemudian mungkin PUPR-nya, karena kasihan ikon Negeri 1000 megalit bergaung kemana-mana. Yang pokok permasalahan orang tidak melihat makronya. Apa itu? Berapa jarak tempuh dari gateway itu pintu masuk bandara, ke akses megalit. Napu saja sekitar 100 km ya, selebihnya 2 jam 3 jam ke Lembah Besoa.
Nah di antara itu ada ke resting area tidak? Itu jadi pertanyaan. Sehingga kunjungan-kunjungan wisatawan kita antarkan ke lokasi megalit, di mana mereka transit untuk buang hajat. Tidak mungkin orang mampir ke musala, mampir ke sini, kan tidak etis. Sehingga kedepannya harus dirancang betul desain di mana objek-objek vital, lokasi wisata yang bisa nyaman, di mana kita untuk istirahat, karena jarak tempuh kasihan. Dari Palu ke Napu kurang lebih 3-4 jam. Kemudian sambungnya ke Lembah Besoa. Nah itu harus butuh pembenahan infrastruktur, termasuk jalan dan akomodasi. Nah kalau dari HPI sendiri selama ini apa sudah yang dilakukan kira-kira mungkin terkait dengan pengelolaan pariwisata dan lain sebagainya ini ke pemerintah? Lobby-lobbynya seperti apa itu? Apakah sudah pernah ada perbincangan seperti itu? Kalau perbincangan kami sudah rutinitas untuk berbincang dengan khususnya Dinas Pariwisata di Pemda terkait. Kalau sudah, bahkan kita kerjasama dalam hal ini pembenahan bidang untuk SDM, pelatihan pemandu wisata, bagaimana kode etiknya memandu wisatawan di lapangan. Kemudian kita diskusi dengan owner homestay, penginapan, ini kedepannya harus rutin juga. Itu harapan kami HPI. Setiap ada pelatihan akomodasi, kepemanduan, bagusnya alangkah baiknya diundang kami di Asosiasi Pemandu Wisata. Karena begini, kadang ada undangan, ada kegiatan pelatihan tentang owner homestay, kami tidak dilibatkan. Sehingga desain potensi wisata itu akomodasinya kadang-kadang belum memuaskan kunjungan tamu. Kadang-kadang gini ya, tidak usah kita berbicara tamu asing, wisatawan lokal saja kadang-kadang lihat kamar mandinya kesempit desainnya, iya kan kita dia nyaman. Jadi sehingga kenyamanannya yang mana harus kita utamakan, karena sudah masuk wisata berarti convenient, harus nyaman akomodasi yang dibangun. Ruangannya luas, kamar mandinya luas, dan di situ ada terbentuk namanya Western style toilet dengan Asian style toilet. Ini kadang-kadang homestay yang dibangun hanya Asian style toilet jongkok. Nah, ini kan agak janggal juga untuk bangun ke wisata internasional ke depannya. Itu harapan kita. Jadi setiap ada kegiatan yang namanya membangun pariwisata Sulawesi Tengah, alangkah baiknya kita diskusi, share, kami welcome. Dari HPI sangat welcome, memberikan saran dan kemajuan untuk pariwisata Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih banyak Kak Nurlin, luar biasa ya. Ya, dan sebenarnya ini sangat menarik, tapi kita harus break sejenak dulu pemirsa, dan kita akan kembali setelah yang satu ini tentunya. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kuliner asal ranah Minang tidak hanya memiliki rasa gurih dan kaya akan rempah, tetapi ternyata ada pula makanan Sumatera Barat yang bercita rasa manis dan lezat, yaitu kue bika. Kue bika jadi cemilan khas di daerah Koto Baru, Sumatera Barat. Nama bika adalah kependekan dari biskuit Koto Baru asli. Ada salah satu bika yang terkenal di Bukit Tinggi, yaitu Bika Talago. Tempatnya berada sekitar 10 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Bahan utama bika Koto Baru adalah air kelapa, tepung beras, dan gula pasir yang diwadahi dengan daun waru. Bentuknya lebih mirip kue apem daripada bika Ambon yang memiliki tekstur berlubang-lubang seperti sarang tawon. Perbedaan lainnya dengan bika Ambon adalah cara pembuatannya. Bika Ambon diolah dengan cara dikukus, sedangkan bika Koto Baru diolah dengan cara dibakar atau dipanggang di atas tungku api dan beralaskan daun jati.
Apabila sahabat budaya berkunjung ke Bukit Tinggi, kue bika bisa kamu dapati di sepanjang ruas jalan tersebut. Mulai masuk dari daerah Kayu Tanam hingga ke Koto Baru Padang Panjang, kuliner khas ini sangat banyak dijual di pinggir jalan. Dijamin, sekali coba pasti ingin nambah lagi. Jelajah Nusantara. Air terjun Madakaripura adalah sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Air terjun setinggi 200 meter ini merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Air terjun ini, sahabat budaya, adalah salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di lereng Gunung Bromo. Air terjun Madakaripura berada di ujung lembah sempit dan berbentuk ceruk yang dikelilingi tebing-tebing curam yang meneteskan air pada seluruh bidang tebingnya seperti layaknya sedang hujan. 3 di antaranya bahkan mengucur deras membentuk air terjun lagi. Nama air terjun yang berada di ketinggian 1000 mdpl ini berasal dari kata Madakaripura, yaitu tanah perdikan milik Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Air terjun Madakaripura juga kerap disebut air terjun abadi. Hal itu karena air yang dialirkan oleh air terjun ini selalu melimpah dan tak pernah berkurang debitnya. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kita kembali lagi di obrolan budaya dan tentunya dari negeri 1000 megalit. Dan saya bertanya lagi dengan Kak Iksam. Nah, Kak Iksam, kalau bicara soal pencanangan kemarin dilakukan oleh pemerintah terkait dengan negeri 1000 megalit, desain apa yang sebenarnya sudah mungkin sudah ada desain-desain yang disiapkan oleh pemerintah pada saat pencanangan ini? Seperti apa desainnya, Kak? Ya baik. Jadi kita tetap berpola dari konsep apa itu pelestarian. Okay. Jadi dalam pelestarian kebudayaan itu ada 3 langkah utama yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah pelindungannya, kemudian yang kedua ada pengembangan. Nah, pengembangan ini bisa berupa kajian, riset tentang seperti apa potensi megalit itu misalnya, mulai dari data ilmiah sampai dengan kepada data yang ringan-ringan misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga yang sangat penting di sektor muaranya. Yeah. Jadi kalau pelindungan itu dia seperti di hulu, ya. Kemudian pengembangannya di tengah. Nah, di muara ini adalah pemanfaatan. Nah, salah satu pemanfaatan itu untuk pariwisata. Selain yang lain itu untuk ilmu pengetahuan, untuk edukasi, untuk religi juga boleh. Nah, dalam rangka pemanfaatan ini salah satunya bingkai besar dari pemerintah Daerah Sulawesi Tengah adalah melakukan pendaftaran untuk menjadi warisan dunia. Okay. Ya. Dan ini sudah dikirim formulir pendaftaran itu di bulan Januari
di tahun 2024. Berarti sekitar 6 bulan setelah pencanangan, pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan itu bergerak cepat mengurus segala sesuatunya untuk didaftarkan menjadi tentative list warisan dunia. Nah, kalau bicara warisan dunia, syarat-syaratnya apa itu sebenarnya? Nah, kalau untuk jadi warisan dunia itu dari UNESCO itu ada 10 kriteria, 10 kriteria dengan pembagian kriteria 1 sampai 6 itu untuk kategori budaya. Kemudian kriteria 7 sampai 10 itu untuk alam, ya untuk geopark. Nah, untuk Lorelindo sendiri itu diusulkan dengan nama kawasan megalitik Lorelindo. Jadi dia landscape. Hasil rekomendasi dari tim ahli UNESCO, kita direkomendasikan untuk menggunakan kriteria yang ketiga. Nah, saya jelaskan dulu apa kriteria ketiga itu. Menjadi contoh yang luar biasa dari peradaban. Jadi tingkatan megalitik yang ada di Lorelindo bukan lagi sebenarnya kebudayaan, tapi level peradaban. Jadi menjadi contoh yang luar biasa bagi peradaban atau tradisi yang masih hidup atau yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi di Lorelindo ini dianggap dua-dua potensi budayanya itu sangat besar, baik tradisi budaya yang dari masa prasejarah ribuan tahun lalu masih ada yang bisa kita saksikan hingga hari ini. Nah, termasuk tinggalan-tinggalan yang juga sudah tidak digunakan. Misalnya Kalamba. Nah, Kalamba kalau kita ke Lore sekarang itu kan sudah tidak digunakan. Tapi masih banyak tradisi yang lain. Misalnya pembuatan kain kulit kayu itu kan berangsur sudah ribuan tahun yang lalu. Dan satu kata kunci mengapa Lorelindo ini diusulkan menjadi warisan dunia karena unik, kata unik. Nah, kata unik inilah salah satu juga menjadi kunci pengembangan pariwisata. Menjadi daya tarik. Seseorang itu melakukan traveling ke seluruh dunia itu karena mencari keunikan. Oke, Kak, saya mau ke ini pemanfaatan ya. Nah, bicara pemanfaatan ini kan berarti kita kalau soalnya bicara soal pemanfaatan banyak juga pemerhati, entah itu arkeolog, entah itu mereka budaya, mereka agak kecewa kalau ternyata pemanfaatannya akhirnya berubah, merubah apapun yang ada di area itu. Nah, bagaimana Kakak melihat itu? Ya, jadi ada langkah teknis ya, langkah teknis sebelum sebuah objek dijadikan tujuan wisata budaya misalnya, ada yang namanya kita melakukan zonasi. Nah, zonasi ini sangat penting ya bagi pengembangan sebuah objek budaya menjadi objek wisata budaya. Jadi intinya di zonasi itu ada 3. Pertama zona inti, kemudian zona penyangga. Nah, di 2 zona ini tidak boleh dilakukan perubahan. Kita harus menjaga keasliannya. Nah, kalau tidak, kita tidak akan mungkin diberi status warisan dunia. Jadi saya ulangi, zona inti ini adalah yang dilindungi. Zona penyangga itu adalah pelindung. Kemudian yang ketiga adalah zona pengembangan. Dan keempat adalah zona penunjang sebenarnya. Nah, di 2 zona ini pengembangan dan penunjang di situ ada boleh sarana dan prasarana wisata. Mau buat lapangan parkir, mau buat camping ground, mau buat pusat kuliner. Nah, di situ. Nah, ini yang harus koordinasikan dengan instansi terkait. Nah, kemudian juga ada hal yang sangat penting adalah update informasi tentang kebudayaan. Ini harus betul-betul dijaga kebenarannya. Nah, kami menyediakan informasi tentang segala sesuatu budaya dan teman-teman di HPI juga yang bisa memanfaatkannya untuk guiding kepada tamu-tamunya. Oke. Baik. Saya ke Kak Nurdin dulu ya. Nah, terkait dengan pencanangan negeri 1000 megalit ini, seperti apakah ada perubahan dari segi peningkatan kunjungan pariwisata di Kota Palu ketika megalit ini dicanangkan sebagai, atau kota kita ya dicanangkan sebagai 1000 megalit? Oke. Sejak dicanangkan ikon negeri Sibereba 1000 megalit, memang ada perubahan, ada tingkat kunjungan. Tingkat kunjungannya itu di wisatawan lokal
pada intinya wisatawan lokal ya. Karena dulunya orang jarang berrekreasi ke lokasi megalit karena alasan jauh, informasinya kurang akurat. Sehingga hari ini wisatawan lokal dari luar daerah banyak berkunjung karena ada ikon megalit. Nah itu. Sehingga kadang-kadang di hari-hari tertentu, misalnya 17 Agustusan, akhir tahun, itu biasa banyak teman-teman itu berkunjung ke lokasi megalit. Namun harus dibedakan, ini orang harus paham mana orang berwisata, mana orang berrekreasi. Ini orang tidak paham. Nah, mana wisatawan, mana orang piknik. Nah itu harus bedakan itu. Kalau orang piknik hari berangkat, sorenya pulang. Nah ini itu tingkat kunjungan wisatawan lokal lumayan dengan adanya ikon. Kembali kalau ke wisatawan asing, untuk saat ini tidak berpengaruh banyak sih dari ikon ini. Karena jauh-jauh sebelumnya sudah tertulis, ada namanya buku field guide, Lonely Planet. Itu berapa dekade itu terbit terus. Sekarang online dengan Stefano Losse yang berbahasa Jerman. Jadi tidak berpengaruh besar karena mereka sudah dalam buku panduannya mereka sudah ada. Tapi lokasi megalit berada di Taman Nasional Lorelindo itu berkesinambungan dengan ekosistem lain yang berproses. Apa itu? Berwisata minat khusus. Minat khusus itu apa? Ada yang tertarik burung, ada tur yang namanya bird watching. Nah, tingkat kunjungan wisatawan asing masuk ke Sulawesi Tengah, khususnya Taman Nasional Lorelindo, rentetan kunjungan wisatawan itu banyak di bird watching. Pengamatan itu tiap tahun full akomodasi. Nah, dari 3 hari bird watching, 1 harinya ini dialokasikan ke lokasi megalit. Jadi sehingga ada kombinasi tur wildlife, mamalia, burung, kombinasi dengan megalit. Jadi untuk wisatawan asing, kunjungan wisatawan asing tidak semata-mata itu tur megalit, tapi hanya jadi penunjang, jadi pendukung. Ada tur lain dari Togian, dapat informasi kawasan Taman Nasional Lorelindo dengan kawasan cukup besar, sehingga berpotensi untuk pengembangan potensi Sulawesi Tengah. Nah itu yang intinya dengan ikon ini dibangunnya potensi negeri 1000 megalit, tingkat kunjungan wisatawan lokal ramai-ramai banyak berkunjung, terutama dari luar daerah yang tadinya mungkin orang ke Borobudur, terus ke Bali, terus ke Aceh, ke Padang, Bangka. Nah dengan negeri 1000 megalit banyak kawan-kawan kita yang dari komunitas di Indonesia sudah lumayan banyak ke kawasan Taman Nasional Lorelindo. Nah kalau untuk HPI sendiri, apakah selalu mengupdate informasi terbaru terkait dengan potensi wisata-wisata di Nah Sulawesi itulah kita sampaikan tadi apa yang disampaikan tuaka kita Iksam. Kunci utamanya di sini update data, updated. Ya kadang-kadang begini, ada kawan kita, loh di sekitar tahun 90-an pada saat itu Dinas Pariwisata Provinsi masih ada brosur yang berbahasa Inggris. Nah sekarang kita dapatkan itu tidak ada lagi update yang berbahasa Inggris. Nah kami di HPI menyarankan itu harus ada lagi update informasi, sehingga pertanyaan jarak tempuh kan tidak ada ini, travel distance. Nah kalau kita berkunjung ke Dinas Pariwisata Provinsi pasti ada map. Itu ada peta itu dari Toli-Toli jaraknya ini, dari sekian, dari Lorelindo ada semua jaraknya. Nah ini yang kita harus update lagi informasi. Jadi seperti buku saku begitu ya? Namanya map, tetap ada itu. Kemudian bagaimana kita merumuskan desain ikon negeri 1000 megalit, harus update informasi, update foto. Jangan foto lama dimasukkan. Itu kadang-kadang orang tanya, tidak bertanya pada sumbernya. Contoh kasus gini, bayangkan di bandara turis asing bertanya,
ditampilkan di situ Tarsius, di ikon itu Tarsius. Padahal itu bukan endemik Sulawesi, itu dari Tangkoko, Sulawesi Utara. Kenapa tidak bertanya pada ahlinya? Itu Tarsius Tarsius spectrum. Jadi coba kita kaji, temukan kita cari sumbernya mana Tarsius yang spesies ada di kawasan Taman Nasional Lorelindu. Nah, sehingga update informasi ini penting. Ada travel distance, jarak tempuhnya berapa ke lokasi wisata, kemudian akomodasinya yang recommended, yang layak untuk kita menginap di mana, apakah di sana sudah ada hotel berbintang tidak? Nah, itu harus jelas. Kemudian membedakan tamu luar negeri Eropa dengan Asia. Nah, ini tamu Asia kurang. Jepang, Thailand, Cina itu kurang, kecuali penelitian. Nah, Pak Iksan biasa datangkan. Kenapa? Karena faktor akomodasi dengan transportasi. Orang Asia itu, Jepang, Cina, Taiwan, Thailand, itu dia butuh akomodasi yang layak huni. Bagaimana mereka menginap long stay di sana? Sementara 1 malam mereka minta check out. Sudah tidak sudah sering mati lampu. Ya, kendala kita lampu loh. Di akomodasi itu. Orang ngecas kamera, mati lampu. Kemudian air, kru. Nah, ini yang kadang-kadang bagaimana pemanfaatan kebersihan sanitasi. Kadang-kadang air, kalau musim hujan di kawasan itu pasti air masuk ke dalam akomodasi, biasanya kotor. Apakah itu sudah pernah dikomunikasikan nggak dengan? Kita sudah komunikasikan, cuma yang hal-hal sekecil begini dianggap kadang-kadang masukan sebenarnya, tetapi sebenarnya harus ada kita sinkron dengan ownernya, sehingga owner dan pemilik homestay akomodasi itu ada pembenahan apa dia harus kita tangkapi untuk kedepannya. Jadi kita ini memulai membangun. Belum terlambat kok. Belum terlambat ya. Tidak ada kata terlambat sama sekali. Ya, selama melibatkan kami di HPI. Karena di HPI kami itu menyediakan pemandu wisata yang profesional pada bidangnya. Baik. Terima kasih. Luar biasa. Baik, ini semakin menarik ya perbincangan kita, obrolan budaya kali ini. Tapi kita harus break sejenak. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jelajah Nusantara. Pantai Parai Tenggiri adalah salah satu objek wisata yang terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Tepatnya berada di Desa Sinar Baru yang kira-kira berjarak 30 km di sebelah utara Kota Pangkal Pinang. Pantai ini, sahabat budaya, memiliki kontur tanah yang landai dengan ombak yang relatif kecil. Pantai Parai Tenggiri memiliki hamparan pasir putih yang masih bersih dan batu-batu granit yang alami. Batu-batu tersebut mempunyai ukuran yang cukup besar dan juga bersifat alami, sehingga makin menambah kesan eksotiknya. Kawasan pantai ini ditetapkan sebagai kawasan wisata hijau atau yang dikenal dengan sebutan Parai Green Resorts. Hal ini disebabkan karena pengelola sangat memiliki kepedulian yang besar terhadap usaha penyelamatan lingkungan, yakni dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari wilayah pantai. Hal ini terlihat dari lingkungan pantai yang bersih dan tertata asri serta beberapa penjaga pantai yang memantau pengunjung yang berenang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kalau Papua memiliki Papeda, Palu, kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, juga memiliki panganan tradisional yang diolah dari sagu. Tabarodangi namanya. Makanan tersebut terbuat dari sagu dan dijadikan kudapan pilihan bagi masyarakat sekitar. Tabarodangi memiliki sebutan lain. Masyarakat Kota Palu menyebutnya juga dengan nama jepah. Cemilan ini sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional. Hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat.
dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isinya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange saat ini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu, seperti di Taman Ria dan juga sepanjang Jalan Cumi-Cumi. Deretan ibu-ibu dengan tungku dan belangannya mulai terlihat ramai di pinggir jalan di kala sore datang. Ini menjadi pemandangan unik dan khas saat berjalan-jalan di Kota Palu. Serunya lagi sahabat budaya, tabarodange dibuat langsung di tempat. Jadi para pembeli bisa melihat langsung proses pembuatan dari awal hingga akhirnya siap untuk disantap. Kudapan ini sangat pas untuk dijadikan teman bersantai sore-sore ataupun jadi pelengkap obrolan santai bersama orang-orang terdekat di waktu senggang. Nah, kalau sahabat budaya penikmat olahan dari bahan dasar sagu, tabarodange harus ditambahkan ke dalam daftar wisata kuliner ketika berada di Kota Palu. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik, kembali lagi bersama kami di obrolan budaya tentunya bersama dua narasumber yang luar biasa. Baik, saya mau ke Kak Nurlin dulu ya. Ini terkait dengan seberapa handalkah penyiapan HPI untuk tour guide sendiri ya? Karena kan bicara soal kita sudah punya destinasi wisata yang luar biasa ya. Nah, kalau di HPI sendiri penyiapan tour guide-nya itu seperti apa? Kalau kami di HPI sudah kuat, mau dibutuhkan kapan saja, kami sudah kuat, sudah solid karena setiap DPC HPI situ ada yang tour guide kita siapkan yang kompeten. Yang dibutuhkan sekarang adalah penguatan kerjasama. Penguatan kerjasama dengan instansi di birokrat, khususnya ini Dinas Pariwisata, kemudian dengan teman-teman lain. Karena selain dari HPI, ada asosiasi kepemanduan lain, ada namanya FAJI, Federasi Arung Jeram Indonesia, kemudian Asosiasi Panjat Tebing, Ikatan Pemandu Museum Indonesia ada juga, para layang atau itu di apa namanya, sehingga kita ada penguatan kerjasama dengan teman-teman di Asosiasi Kepemanduan. Dalam hal ini sebagai mediasi kami adalah dari Dinas Pariwisata. Harapan kami ke depannya ada rutinitas komunikasi sehingga pembangunan pariwisata ke depan terarah dan tepat. Yang pertama ini masalah SDM. Dan kami dari HPI sendiri siap untuk memberikan pengetahuan tentang kode etik, tentang pengetahuan ke pemandu lokal yang kita bangun ke depannya. Itu harapannya. Berarti nanti akan ada perekrutan juga? Ya tetap ada perekrutan. Karena apa itu HPI? Himpunan Pramuwisata Indonesia, ada validasi hukumnya. Berarti di situ tour guide
Di bawah tour guide ada local guide, di atas tour guide ada tour leader. Nah, dan setiap kita memandu wisatawan, pasti kita melibatkan pemandu lokal yang ada siap di lokasi megalit. Nah, kalau bicara soal guide ya, di Palu sendiri apakah ada semacam paket-paket wisata yang ditawarkan oleh HPI sendiri gitu? Kami luruskan, HPI tidak menyiapkan paket wisata. HPI mewadahi teman-teman pemandu wisata secara legal, itu HPI. Yang menyiapkan paket wisata adalah Biro Perjalanan Wisata, agen perjalanan wisata. Nah, teman-teman di agen perjalanan wisata ini menyiapkan paket wisata namanya City Tour. Dalam kota biasanya ada City Tour atau sightseeing. Itu kurang 8 sampai 10 jam kadang-kadang. Nah, itu sudah banyak yang City Tour, cuma tidak terlalu nampak. Kadang-kadang ini City Tour sudah dijual juga teman-teman yang ada di resepsionis hotel. Sebenarnya harus dilakukan oleh pihak travel agent. Nah, ini yang kendala sekarang, kita tidak sinkron, tidak koordinasi. Jangan hanya memuat City Tour yang klasik yang lalu-lalu, padahal ada yang update. Gini, ada orang membuat City Tour kunjungan pasar yang lalu-lalu ada, padahal ada yang menonjol sekali itulah geopark. Geowisata, di mana terjadinya gempa bumi, likuifaksi, itulah ikon kita di Kota Palu ini, Kabupaten Sigi juga, Donggala juga. Nah, ini ya potensi-potensi baik wisatawan lokal, wisatawan asing, sehingga ada tercipta wisata edukasi, wisata sains. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus benahi sama-sama, starting pointnya dari mana, ending pointnya di mana. Nah, kemudian yang kadang-kadang melihat ini selain dari museum, padahal itu orang tidak masukkan, itu pabrik tahu itu masuk City Tour, orang tidak masukkan. Nah, bagaimana wisatawan asal makan tahu, makan tempe, prosesnya di mana? Penggaraman Talise juga. Penggaraman Talise. Nah, itu penggaraman objek wisata di mana burung yang ada di Jawa, di Bali, kok sudah ada masuk di penggaraman Talise, namanya Javan Plover. Nah, orang tidak tahu ini, orang turnya Petobo, Balaroa. Nah, kemudian apa lagi? Kecil, tetapi orang dari Kebumen, dari Bekasi bertanya, apa kan dikenal Batu Aki kan? Kan itu jalur wisata juga diperkenalkan, itu penjualan UMKM Batu Aki, Jalan Nangka itu. Kemudian di Donggala Kodi ada kuliner, ada antara daging ikan daging ayam kampung dengan ayam boras itu. Nah, di sana ada kuliner ciri khasnya dipadukan. Nah, itu harus ada starting point dari hotel, kemudian ke museum, pasar Impres, kemudian ke Balaroa. Nah, itu harus kita buat sama-sama untuk geowisatanya. Yang menarik lagi, kita kan geologi ya, betul tidak ada gunung berapi, ya. Tapi dirasa terus itu ada gempa. Kenapa? Karena sumber air panas ada banyak di daerah kita. Nah, ini kita harus. Nah, beliau Pak Iksam tahu persis di mana titik sumber air panas itu. Nah, ini yang kadang-kadang pemanfaatan tentang geologi. Itu yang berarti wisata yang geo ini penting juga ya. Yang anunya rohnya di proyek kita sebenarnya, karena kita ring fire, daerah ring fire, makanya sangat penting kalau kita bisa meng-blow up ini ya. Ini salah satu hal yang harusnya bisa kita jadikan sebuah kesempatan buat teman-teman juga. Iya, peluang benar. Nah, saya ke Kak Iksam dulu. Nah, merujuk dari semua yang dikatakan oleh Kak Nurlin tadi, berarti memang tidak ada sinkronisasi, ini belum ada kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang sebenarnya harus duduk sama gitu. Kita duduk bersama untuk ngobrol soal ini. Bagaimana skemanya. Nah,
menurut kakak apa yang bisa dilakukan setelah ini mungkin di obrolan ini, apalagi terkait dengan yang skema-skema yang sebenarnya harusnya sudah sama-sama kita bentuk bersama ini ya, seperti itu. Ya baik. Jadi yang perlu sekarang dilakukan, bahkan sudah sementara kami lakukan adalah kembali menguatkan komunikasi antar wilayah. Dalam hal ini bisa antar kabupaten dan kota Palu misalnya, seperti ini. Jadi kalau kita bicara potensi megalitik, memang benar Lorelindo menjadi tumpuan utama dalam promosi. Tetapi kami juga melakukan registrasi atau inventarisasi ke semua kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Dan kami mengupdate data seperti ini, itu bisa digunakan misalnya oleh Kota Palu maupun Parigi Motong. Kami memberikan informasi kepada Pemda Parigi Motong misalnya dan Kota Palu bahwa tinggalan megalitik ada juga di wilayah kalian. Jadi bukan hanya di Lorelindo. Misalnya kami melakukan inventarisasi mulai dari perbatasan antara Kabupaten Poso dan Parigi Motong sampai ke wilayah Pantai Timur Motong. Ternyata banyak sekali potensi. Dan itu bisa menjadi wilayah transit dalam pemanfaatan dalam sebuah trip, dalam sebuah tour. Misalnya kalau saya contohkan saja, misalnya kalau ada turis domestik maupun asing, misalnya dari Botu Barani, di Gorontalo misalnya, ingin melakukan trip ke Lorelindo, kan dia lewati beberapa tempat-tempat untuk rest area di Pantai Timur. Nah, kita bisa menawarkan itu tidak jauh dari jalan. Nah, begitu juga Kota Palu. Nah, Kota Palu ini sangat banyak bisa kita kembangkan menjadi potensi wisata budaya maupun wisata alam. Wisata alam ini kita bisa lebih khususkan kepada geowisata. Nah, terkait dengan sejarah kebencanaan gempa bumi di dunia dan bencana alam lainnya, itu di Kota Palu itu merupakan salah satu daerah tujuan untuk para peneliti kelas dunia, seperti itu. Nah, waktu tinggal para wisatawan ini kita bisa tawarkan melalui beberapa potensi yang ada di Kota Palu. Jadi semacam wilayah transit lah. Dan ya kita juga bisa mendapat benefit dari promosi kita itu. Nah, ini pentingnya sinkronisasi itu, ya, tidak boleh putus, ya, tidak boleh putus dan selalu update data. Ya. Jadi memang kalau bicara pariwisata ini semuanya harus berpegangan tangan, harus sama-sama gitu semua ya. Iya, benar. Karena agak sulit kalau satu sisi ada orang yang sudah kayak mungkin tour guide yang sudah berusaha, tapi ternyata pemerintah juga tidak memfasilitasi dengan ya tadi jalan, ya infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya yang harusnya dilakukan, Kak? Karena ini sudah jadi sebuah problemnya kita ya semua. Dan ini kalau saya bilang jadi PR kita semua gitu, untuk sama-sama mari kita bangun. Karena kalau bicara soal sumber daya alam, sumber daya manusia harusnya kita sudah punya. Yang kita tidak punya ini sebenarnya apa gitu? Ya, kalau dari sisi kami itu kami melakukan sebuah kajian tentang misalnya kenapa ada kendala dalam pengelolaan kebudayaan misalnya. Kenapa ada kendala di pemanfaatan objek kebudayaan, salah satunya ke wisata, apa kendalanya. Salah satu persoalan yang kami hadapi adalah sistem manajemen. Nah, sistem manajemen ini yang harus kita benahi juga ini. Menempatkan orang-orang yang tepat pada bidangnya. Nah, kemudian juga kita lemah di suatu program yang inklusif, melibatkan semua stakeholder yang berkepentingan dalam pariwisata misalnya. Jadi tidak boleh hanya sepihak-sepihak. Jadi semua yang terlibat kita berdayakan. Nah, mulai dari sektor yang paling kecil, yang berperan kecil maksud saya dalam
pariwisata sampai kepada yang intinya. Oke, gitu. baik. Luar biasa percakapan kita ya hari ini, dan saya berharap obrolan ini bisa menjadi PR ya untuk stakeholder ke depannya, kira-kira apa yang akan dilakukan. Nah, karena waktu juga ya, saya ke Kak Iksam dulu ya. Kira-kira ada yang mau disampaikan Kak terkait dengan obrolan kita? Ya, kalau dari kami itu ini semacam memberi semangat ya kepada seluruh pendengar RRI dan pemirsa RRI Net ya. Ada semboyan kami di kebudayaan itu untuk kita lebih memanfaatkan potensi budaya yang sangat kaya ini di Sulawesi Tengah maupun di Indonesia, yaitu dengan semboyan mari kunjungi, lindungi dan lestarikan. Oke, luar biasa. Nah, kalau untuk Kak Nurlin sendiri Kak, ada yang mau disampaikan Kak terkait dengan obrolan kita ini, karena wah ini pemaparan Kak Nurlin tadi luar biasa sebenarnya. Terima kasih, ini kesempatan di RRI ini sangat besar untuk kedepannya. Kami dari HPI juga ada slogan kami, HPI adalah garda depan pariwisata Indonesia. Sulawesi Tengah kita ini garda terdepan untuk pengembangan pariwisata Indonesia. Harapan ke depannya, kan tiap tahun itu biasanya ada festival. Yeah. Nah, festival ini ikonnya festival jadinya nanti pesta rakyat. Okay. Nah, harapan tiap tahun itu festival harus ada yang betul-betul tepat dengan ikon pariwisata itu sendiri. Apa itu? Bagaimana arus kunjungan wisatawan asing maupun lokal berkunjung ke Indonesia? Gunakanlah festival ya? Sains bisa. Okay. Bagaimana kalau dulu kan ada ikatan sarjana ekonomi bisa berkunjung ke sini. Kenapa para arkeolog ini tidak ada kunjungan itu? Nah, adakanlah festival dengan mengundang para arkeolog dunia. Okay. Nah, ini momen besar. Dan di sini seperti apa yang disampaikan ikon dari Pak Wali Kota itu MICE. Ya, ada layak hunian hotel terpenuhi. Nah, di sini fungsinya festival itu menempatkan pada right man, right place. Apa yang disampaikan beliau, jadi menempatkan pada orang yang tepat dan pada bidang yang tepat beliau kerjakan. Nah itu. Nah kita hari-hari ini kan ada berapa kegiatan festival, akhirnya kelihatannya model festival pesta rakyat. Nah tapi gaungnya kadang hari ini, wah ada festival lagi. Tetapi kalau mengundang wisatawan harus ada link. Yeah. Di web itu harus ada link, minimal bisa berbahasa Inggris. Bayangkan tiap tahun lomba baliem, tiap tahun 4 tahun sebelumnya sudah full lomba baliem di Papua. Hanya baliem festival bakar batu itu, ya, full hotel. Kenapa kita bisa? Ada loh, pegunungan ada. Kenapa tidak bisa memanfaatkan itu? Mau festival tapi linknya di mana? Websitenya berbahasa Inggrisnya di mana? Ini yang kendala. Padahal dipikir kita ini kualitas banyak yang bisa berbahasa Inggris. Betul. Biar terjemahan ada. Kenapa tidak dilibatkan untuk setiap festival menggunakan terjemahan yang yang update, bahasa Inggris yang bagus untuk pariwisata. Itu yang kita harus manfaatkan ke depannya sehingga ada kemajuan pariwisata Sulawesi Tengah, nampak pengunjung bisa datang. Kalau festivalnya update informasinya pasti banyak berkunjung. Okay. Kapabilitasnya dibutuhkan, bukan hanya konten tetapi kualitas. Ini yang kita harapkan, banyak pengunjung. Saya sampaikan tadi, undanglah para arkeolog dunia. Nah ini kesempatan, mungkin para birokrat bisa mendengar dari perbincangan kami. Harapan kami para arkeolog dunia bisa berkunjung ke Sulawesi Tengah karena penting terjadi, karena melatar belakangi kemarin adalah kejadian likuifaksi gempa bumi, itulah awal. Jepang itu
betul ada gempa bumi di sana, tapi tidak sama kejadian dengan daerah kita. Ya. Tidak sama. Itu harapan kami. Kedepannya tetap ada sinkronisasi, koordinasi, kita duduk bersama. Ayo kita bangun bersama Sulawesi Tengah. Bagaimana rumusnya, bagaimana desainnya demi kemajuan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini bidang pariwisata. Baik, terima kasih banyak Kak Nurlin. Kak Iksan, terima kasih banyak juga sudah hadir di obrolan budaya kita untuk hari ini. Dan pemirsa dan pendengar RRI di mana saja berada dan juga sahabat budaya, demikianlah perbincangan obrolan budaya kita untuk kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan akhirnya saya Ratu Balkis undur diri dari hadapan Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang pasti, the right man, the right place.